Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan berkahnya yang tiada terputus. Memberikan semua nikmat kepada kita mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, tidak terputus. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, kita tentu punya rasa cinta. Baik itu cinta dengan sesama manusia maupun cinta dengan Rabb kita Sang Pencipta. Kita pasti setuju, semua kita akan bahagia ketika orang-orang terdekat kita mencintai kita. Seorang suami diberikan cinta dan kelembutan oleh seorang istri. Seorang istri dicintai oleh suami. Seorang anak dicintai oleh bapaknya dan orang tuanya. Seorang orang tua baik itu bapak ibu dicintai oleh anak-anaknya. Bahagia kita ketika semua cinta itu berlabuh kepada kita dengan cinta yang ketulusan. Dicintai oleh seorang hamba saja kita sudah senang. Apalagi kita dicintai oleh Rabb kita. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dunia dan seisinya. Siapa yang tidak ingin hambanya dicintai oleh Tuhannya, dicintai oleh Rabb-nya? Ketika seorang hamba dicintai oleh Rabb-nya, dipastikan semua urusannya lancar. Karena Allah senantiasa bersamanya. Baik itu di setiap momen-momen yang genting maupun itu momen sederhana. Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Sudah pasti kalau dia dicintai oleh Tuhannya, maka dia akan dicintai oleh Tuhannya, kemudian dia akan dijaga oleh Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 54, Al-Maidah ayat 54, mohon maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa yu'tillahi biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha' wallahu wasi'un 'alim. Para pemirsa Antv Cahaya Hati yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Dalam surah Al-Maidah ayat 54 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu martadda minkum." Hai orang-orang beriman, janganlah kalian sekali-kali murtad dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari ajaran Allah. Karena apabila kita keluar, kata Allah Subhanahu wa taala, biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan menggantikan kamu dengan sebuah kaum orang-orang yang mereka itu mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Itu yang kita bahas pada pagi hari ini. Siapa saja atau seperti apa karakter orang yang dicintai Allah? Karakter yang pertama atau ciri orang yang pertama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah azillatin 'alal mu'minin. Apa itu? Kata zillah di sini sidang jemaah atau pemirsa Antv yang budiman, kata zillah di sini adalah lemah lembut. Jadi kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, satu karakter utama yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna, itu azillatin 'alal mu'minin, yaitu yang lemah lembut terhadap saudaranya. Jadi para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, kelembutan hati merupakan salah satu ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin, walaupun dia punya otoritas, dia punya kuasa,
untuk mengatur bawahannya, tapi diaturlah dengan kelembutan. Jangan kita keluarkan kata-kata kasar, apalagi menyakiti saudara seiman. Seorang ayah juga mengajak anaknya dengan kelembutan. Mungkin di antara kita banyak yang mengeluh, Pak Ustadz, anak saya ini susah menyuruhnya sholat, susah mengajaknya untuk belajar, susah mengaturnya tata krama yang baik. Bahasa yang keluar dari mulutnya sering bahasa kasar, bahkan acuk bacarui. Siapa yang salah? Mungkin kita yang salah dalam mendidiknya. Kita mendidik mereka mungkin bukan dengan kelembutan. Ketika kita suami istri ada masalah di rumah, kemudian yang keluar dari kata-kata kita adalah kata-kata kasar. Piring dipecahkan, periuk diterbangkan, kasar semuanya, tidak indah. Maka wajarlah anak-anak kita mungkin menirunya. Ketika mereka ngobrol dengan temannya dengan kata kasar, ngobrol dengan gurunya tidak dengan bahasa hormat. Karena apa? Dididik mereka dengan tidak kelembutan. Begitu juga sidang jamaah sekalian, para pemirsa Antv yang dirahmati Allah. Bawahan kita mungkin di depan kita mereka itu ketawa, tersenyum, iya, kemudian melaksanakan perintah kita. Tapi ternyata berada di belakang kita mereka mempergunjingkan kita. Karena apa? Mungkin cara kita dalam menyuruh mereka, memerintahkan mereka dengan bahasa kasar, bukan dengan bahasa kelembutan. Oleh karena itu mereka bekerja hanya untuk memenuhi apa yang kita suruh, tapi bukan berasal dari hati. Rasulullah SAW mengatakan sungguhnya yang kasar itu bisa dihaluskan dengan kelembutan. Kita lihat watak seorang Umar radhiyallahu an ketika melihat adiknya membaca Al-Quran, dia marah. Tapi ketika dia marah kepada adiknya itu tidak mau melawan, kemudian tetap lembut kepada abangnya. Hati Umar yang begitu keras luluh dengan kelembutan. Kemudian dia menghadik Rasulullah karena adiknya sudah terikut-ikut dengan ajar Rasulullah. Tapi Rasulullah juga membalasnya dengan kelembutan. Kelembutan inilah yang membuatnya dapat hidayah. Hati yang begitu keras luluh dengan kelembutan. Hati yang begitu menjauh kemudian mendekat. Karena apa? Karena diajari dengan kelembutan. Azillatin alal mu'minin. Yaitu lemah lembut terhadap saudara kita. Oleh karena itu para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, baik itu bertetangga, kita lembut di tengah-tengah, pasti disukai. Jangankan Allah, tetangganya juga pasti akan menyukai tetangga yang lembut. Setiap ketemu disalam, assalamualaikum, disapa. Kemudian setiap ada sesuatu diminta dengan kelembutan, minta tolong. Ketika sesuatu terjadi kehilapan, cepat minta maaf. Orang yang suka senyum, orang yang suka minta tolong, orang yang suka minta maaf, melaksanakan sesuatu yang sebenarnya juga haknya, bisa otoritasnya, menyuruh saja sebenarnya bisa, tapi dengan kelembutan, maka jemaah yang dirahmati Allah itu pertanda hatinya lembut. Dan hati yang lembut ini adalah disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha lembut. Menyuruh kita dengan sesuatu amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang memungkinkan. Dan jemaah sekalian para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, ketika kita melaksanakan kelembutan ini, maka orang-orang akan menyukai kita. Dan secara otomatis Allah juga menyukai apa yang kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, siapa atau apa karakter yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bahas setelah pesan berikut ini.
menembakkan terjadi tadi siang telah menewaskan seorang polisi di kawasan Cilandak. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Kalau misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia. Para pemirsa Antv yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, di awal sesi pertama kita sudah menceritakan atau membahas karakter pertama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, azillatin 'alal mu'minin. Karakter yang kedua yang dicintai oleh Allah adalah aizzatin 'alal kafirin, yaitu aizzah. Izzah itu artinya punya sikap ketegasan, punya wibawa, punya marwah terhadap orang-orang kafir. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ayat ini bukan berarti kita tidak boleh berteman sama orang kafir. Boleh saja. Kalau kita mempunyai hubungan sosial, bertetangga, bergotong royong, kerjasama dengan orang-orang kafir, siapapun orangnya boleh saja. Atau kita itu punya hubungan bisnis. Kita menggalih sama orang kafir yang tidak seiman misalnya. Kita punya hubungan jual beli dengan orang yang tidak seiman. Itu boleh-boleh saja. Orang yang ingkar kepada Allah boleh. Tapi batasan hubungan kita dengan orang kafir, para jemaah, pemirsa Antv yang dirahmati Allah, itu dibatasi. Kita boleh bekerja sama dalam hal muamalah. Kita boleh bekerja sama dalam sosial, bisnis. Akan tetapi terkait dengan akidah dan ibadah, kita harus punya izzah, punya ketegasan, punya wibawa. Dalam surah Al-Fat ayat 29 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras atau tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi kasih sayang dengan lemah lembut sesama saudara seiman. Ini menunjukkan bahwa jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya dia itu adalah tegas ketika berbicara masalah ibadah dan akidah. Tidak boleh dicampur-campurkan agama satu dengan agama lain. Hari Jumat kita pergi ke masjid, hari Minggu kita